Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai integrasi Islam, iman, dan ihsan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Devinda Anggita. Yang kedua, Firda Azizi Santoso. Yang ketiga, Hafidz Setio Ismail. Yang keempat, Nadia Indah Paramita. Pada materi kali ini, ada 4 subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama, konsep Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Yang ketiga, implementasi iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir, peran ihsan dalam pembentukan karakter. Yang pertama yaitu konsep Islam, iman, dan ihsan. Konsep iman. Iman dalam bahasa Arab berarti percaya atau yakin. Iman juga dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan segala anggota badan. Jika dikaitkan dengan Islam, iman adalah sikap seseorang yang mempercayai rukun iman. Selanjutnya konsep Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Sedangkan istilah Isyra Islam terdiri dari 5 pondasi yaitu yang pertama syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Yang kedua memenuhi sholat pada waktunya. Yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima melakukan haji bila mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Islam dibangun di atas 5 landasan, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya konsep ihsan. Ihsan berasal dari kata ahsana, yusinu, ihsanan yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah melihatnya. Jika ia tidak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Selanjutnya adalah proses terbentuknya iman dan upaya untuk meningkatkannya. Yang pertama, iman adalah fitrah, ikhtiar, dan juga hidayah. Nah, semenjak zaman dahulu atau zaman azali, arwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan sebuah perjanjian dengan arwah agar bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari dalam sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Kemudian, iman hadir sebagai ikhtiar manusia yang dimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29, yang dimana Allah memberikan pilihan kepada hambanya, jika kalian ingin berimanlah atau kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia agar bisa berpikir dan menentukan pilihan atas keyakinannya sendiri. Nah, ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang dimana kita semua anak manusia yang terlahir di muka bumi ini adalah dalam kondisi yang fitrah, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, maka ayahnya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Majusi, dan juga Nasrani. Nah, yang terakhir adalah iman sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimana hidayah itu merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan hidayah kepada manusia lainnya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, sebagai contoh adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, Thalhah, Abdullah bin Salam, Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang dulunya membenci Islam, dan juga Rasulullah SAW, tetapi diberikan hidayah sehingga ia mencintai Islam dan juga Rasulullah SAW. Bukti lainnya bahwa Rasulullah SAW ataupun kita tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kita kasihi, yaitu Abu Lahab dan juga Abu Thalib yang merupakan paman Rasulullah SAW tersebut. Nah, Nabi mengajak untuk memeluk Islam serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hidayah, tetapi Allah tidak membukakan pintu hidayah tersebut kepada Abu Lahab dan Abu Thalib hingga nafas terakhirnya. Ini menunjukkan bahwa yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56 itu benar, yakni engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Selanjutnya yaitu cara untuk merawat iman. Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW, iman itu bisa bertambah atau berkurang. Hadis riwayat Muslim, yang dimana kondisi ini akan mengalami pasang dan juga surut. Dengan demikian, setiap orang yang beriman harus tetap berusaha untuk menjaga imannya agar terus bertambah. Istiqomah dalam melaksanakan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian aku beristiqomah. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana syair-syair yang sering kita dengarkan di masjid maupun di musola tentang obat hati ada 5 perkara, itulah yang merujuk kepada hadis Nabi dan juga menjaga iman kita. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur atau membaca Al-Quran dengan tadabbur atau perenungan. Yang selanjutnya adalah khala'ul batn atau mengosongkan perut atau puasa. Yang ketiga adalah qiyamul lail atau salat malam. Yang keempat adalah tadarru'u inda sahar atau berdoa di waktu sahar, waktu akhir malam sebelum subuh. Dan yang terakhir adalah mujalisatus sholihin atau berduduk bersama orang-orang yang soleh. Dengan demikian, kita memiliki cara untuk mempertahankan dan juga meningkatkan iman kita, yaitu yang pertama adalah biqiraatil Quran bitadabbur atau membaca Al-Quran dengan tadabbur perenungan. Yang dimana maksudnya di sini tadabbur atau perenungan itu ya ini kita mengetahui arti dari ayat tersebut, kita mengetahui maknanya, kita tahu bagaimana cara mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah khala'ul batn atau mengosongkan perut. Puasa, yang dimana selain puasa Ramadan kita juga bisa puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa Yaumul Bid dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah qiyamul lail atau sholat malam, dimana kita sholat tahajud dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tadarru'u inda sahur atau berdoa di waktu sahar, waktu akhir malam sebelum subuh, yang dimana ini kita bisa berdoa kepada yang di atas di saat setelah kita melakukan sholat tahajud, yang dimana itu adalah waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa. Insya Allah diijabah segala doa-doa kita. Yang selanjutnya yaitu mujalasatus sholihin atau duduk bersama orang-orang yang soleh, yang dimana kita di sini maksudnya memilih lingkungan yang baik untuk bergaul atau berteman, yaitu contohnya kita masuk ke pertemanan atau pergaulan yang dimana orang-orangnya sering belajar atau sering ke majelis taklim dan lain sebagainya, sehingga lama-lama kita akan terbiasa akan kebiasaan tersebut gitu. Beda halnya kita misalnya masuk ke pertemanan yang dimana orang-orangnya isinya berjudi, mabuk, dan lain sebagainya. Awalnya kita memang tidak mau untuk melakukan hal tersebut, tapi lama-kelamaan karena kita bersama orang-orang tersebut, akhirnya kita ikut terjerumus dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang terakhir dari 5 tersebut ada lagi yaitu berzikir yang lama. Yang di sini maksudnya berzikir yang lama itu bukan yang duduk berzikir lalu tidak mengingat apa kepentingan dunia dan lain sebagainya. Akan tetapi berzikir yang lama di sini maksudnya dalam artian kita mengingat Allah di segala perbuatan kita.
yang dimana contohnya misalnya kita lagi akhir bulan atau lain sebagainya, tapi kita ketemu uang nih di tengah jalan. Nah, kita kan butuh, tapi itu kita nggak tahu itu uang siapa. Akhirnya kita ingat, ini uang siapa ya? Allah nggak lihat aku nih. Akhirnya kita mengadakan Allah di setiap perbuatan kita, sehingga kita ingat, oh ini hal yang tidak diridhoi Allah, ini hal yang diridhoi Allah, apakah Allah ridho ya sama hasil yang aku dapat, dan lain sebagainya. Itu sekian. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Beriman berarti tidak hanya memahami, tetapi wajib mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman adalah implementasi kehidupan sehari-hari. Karena iman adalah implementasi dari hati atau amalun qalbiyun. Implementasi iman, Islam, dan ihsan dapat dilakukan oleh manusia dengan cara beribadah. Menurut As-Siddiqi, ibadah adalah segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perbuatan, perkataan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Yang selanjutnya adalah hakikat ibadah. Manusia disebut dengan Abdullah atau hamba Allah, yang berarti harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupannya. Perintah untuk manusia agar melaksanakan ibadah ada dalam surat Al-Zariyah ayat 56, dalam surat Al-Zariyah ayat 56 yang memiliki arti sebagai berikut. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menghambakan kepadanya. Lalu ada juga dari surat Al-Bayyinah ayat 5 yang memiliki terjemahan sebagai berikut. Tidaklah perintahkan kalian kecuali ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa ibadah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibadah merupakan sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Menurut bahasa, mahdhah memiliki arti murni atau tak bercampur, sedangkan ghairu mahdhah memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan lain. Ibadah mahdhah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah di mana penetapannya berasal dari dalil syariat. Jadi, semua perkataan atau ucapan dalam ibadah mahdhah tidaklah bernilai kecuali ibadah. Contoh dari ibadah mahdhah antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah. Contoh ibadah ghairu mahdhah adalah silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas ibadah qasirah dan ibadah muta'adiyah. Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yakub, di dalam Islam terdapat ibadah muta'adiyah atau ibadah sosial dan qasirah atau individual. Ibadah qasirah itu yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya, sedangkan ibadah muta'adiyah manfaatnya hanya dirasakan pelakunya. Sedangkan ibadah muta'adiyah yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Contoh ibadah qasirah adalah haji, umroh, puasa, sholat, dan sebagainya. Sementara contoh ibadah muta'adiyah adalah menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, menolong para korban bencana, merawat alam dan lingkungan, fakir miskin, berbuat baik dan kasih sayang kepada sesama dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 10 yang memiliki arti,
Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Selain itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus proporsional, tidak memudaratkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut terdapat dalam sebuah hadis yang memiliki terjemahan sebagai berikut. Rasulullah SAW berkata, "Apa yang aku larang kepada kalian, hendaklah kalian jauhi, dan apa yang aku perintahkan, hendaklah kalian kerjakan semampu kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kita akan membahas peran ihsan dalam pembentukan karakter. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita penting, maka hendaknya kalian mengklarifikasi." Dari ayat tersebut, sebenarnya banyak sekali khotib Jumat yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dengan fasih. Tetapi dia lupa kadang dalam khutbahnya justru malah memprovokasi orang lain untuk saling membenci. Bahkan informasi yang disampaikan ini belum ada referensi dan juga belum diklarifikasi. Oleh karena itu, salah satu tanda orang beriman kepada Allah adalah selalu mengklarifikasi sebuah informasi yang didengar serta tidak menyebarluaskannya kecuali sudah terbukti kebenarannya. Hal tersebut juga terkandung dalam hadis riwayat Muslim oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Cukup dikatakan berdusta, menyebarkan berita." Iman, Islam, dan ihsan merupakan pilar agama Islam. Setiap orang yang melaksanakan perintah Allah sudah pasti landasannya adalah iman kepada Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam hal ini, ihsan ditanamkan sejak dini. Ketika ihsan melekat pada pribadi seseorang, maka dia akan melaksanakan kehadiran Allah SWT pada setiap waktu dan dimanapun. Ketika sedang melaksanakan ibadah mahdoh, maka dia akan merasakan interaksi dengan Allah sehingga tidak ada ruang untuk berpaling dari Allah. Sedangkan ketika akan melaksanakan larangan Allah seperti korupsi, pacaran, mencuri, menipu, walaupun jauh dari kehendak orang tua, maka dia akan tetap merasa selalu dipantau oleh Allah. Ketika setiap muslim merasakan kehadiran Allah pada setiap aktivitasnya, maka tidak satupun orang akan melakukan kejahatan. Setiap pedagang, dokter, dosen, mahasiswa, santri, bahkan rakyat biasa merasakan kehadiran Allah pada setiap aktivitasnya. Mulai bangun tidur hingga mau kembali tidur lagi. Mereka tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat kualitas ihsan seseorang, akan semakin santun dan ramah kepada sesama, bahkan akan mementingkan kepentingan sesama daripada dirinya sendiri. Rasulullah SAW misalnya, beliau tidak pernah mementingkan urusannya sendiri. Semua yang dilakukan untuk umatnya. Bahkan saat ajal akan menjemputnya, yang ditanyakan kondisi adalah umatnya kelak. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat julukan uswatun hasanah, karena Rasulullah SAW merupakan sebaik-baiknya manusia di dalam menerapkan iman, Islam, dan ihsan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.